Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wal iltifatu yuradu bihi huna al-iltifatul madiyyu. Fa idza kana hadha bin-nisbati ila al-iltifatil wajhi, fama qawluka bil-iltifatil qalbi 'anillahi wa munajatihi. Kitab Al-Khusyu' fi Shalah, Syekh Abdul Lutfi Muhammad bin Lutfi bin Abdul Latif bin Umar As-Sabal. Kiat-kiat khusyuk. Beliau menganjurkan untuk kita merujuk ke kitabnya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, dengan selalu merenungkan, menghayati qauliyah dan fi'liyah sholat. Yang pertama, fi'liyah sholat, siapapun sholat wajib menghadap kiblat. Sebelum mantap hati kita menghadap ke kiblat, belum boleh kita melanjutkan aktivitas sholat berikutnya. Ketika kita belum yakin bahwa kiblatnya ke sana, kok kita sudah Allahu Akbar, sholat kita tidak sah. Atau kita berada di satu wilayah yang kita nggak paham. Ini sampai saat ini kalau saya kesini, saya merasa kita sholat ini madhep ngetan. Perasaan saya, kulonnya sana. Tapi karena masjid, kita ikut masjid, yakin bahwa ini sudah madhep ke arah kiblat. Kalau kata istri saya, perasaan dia ini madhep ngalor. Boleh jadi kalau saya sholat di lapangan di wilayah sini, saya nggak lihat masjid, saya masih ragu kiblatnya mana ya. Ketika kita belum yakin kiblatnya mana, kita belum boleh melanjutkan aktivitas sholat berikutnya, yaitu takbiratul ihram. Nah, kewajiban menghadap kiblat, menghilangkan semua arah, fokuskan arah ke kiblat. Di situ ada pelajaran penting buat kita. Bahkan dalam sholat kita tengok itu aja sangat tidak boleh. Meskipun secara fikih, saya belum tahu ada ulama yang berpandangan siapapun sholat matanya tengok batal. Saya belum tahu itu. Cuma itu nggak boleh. Ancamannya nggak ringan. Hadisnya sahih, ada riwayat Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Ancaman buat siapapun yang selama sholat matanya jelalatan. Jadi pandangan mata pun dituntut untuk fokus menatap area sujud. Arah tatapan kedua pada saat tasyahud, ujung jari telunjuk. Enggak ada arah lain yang disunnahkan. Meskipun mubah atau makruh, kita memandang ke depan makruh. Bahkan walaupun kita sholat di dekat Ka'bah, tetap fokus pandangan kita ke arah sujud, bukan ke Ka'bah. Kalau ada yang menyarankan memandang ke Ka'bah, insya Allah saran itu tidak didasarkan dalil. Rasulullah manakala beliau sholat di dalam Ka'bah, kanan kiri depan belakang dinding Ka'bah, beliau tetap memandangnya ke tempat sujud, tidak ke depan. Jadi siapapun yang ngerjain sholat kok matanya jelalatan,
ancamannya tidak ringan. Bahkan Rasulullah gunakan huruf taukid 2 sekaligus, lam taukid dan nun taukid. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi shalah aw la tarji'u ilaihim. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 994 dan Imam Ibnu Majah. Dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama'i fi shalah. Itu orang-orang itu, orang yang dalam sholatnya dia memandang ke atas, harus benar-benar menghentikan kebiasaannya itu. Pakai lam taukid, nun taukid, layan tahiyanna. Mereka yang dalam sholatnya biasa memandang ke atas, kanan, kiri, harus benar-benar menghentikan kebiasaannya itu. Au la tarji'u ilaihim, atau jika tidak, pandangan mereka tidak akan bisa kembali kepada mereka lagi. Boleh jadi ini kiasan, maksudnya selanjutnya pandangan matanya akan menjadi sumber untuk dia tidak pernah khusyuk, tidak pernah bisa lagi menikmati sholatnya. Di hadis yang lain Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik, bahkan oleh sahabat Anas detil digambarkan ketika Rasul menyampaikan larangan ini, beliau dengan nada yang keras. An Qatadah radhiyallahu anhu anna Anas bin Malik radhiyallahu anhu haddatsahu. Dari Qatadah radhiyallahu anhu bahwa sahabat Anas bin Malik pernah menyampaikan kepada mereka, sahabat yang lain dan tabi'in. Qala, berkata sahabat Anas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim. Itu orang-orang kenapa sih dalam sholatnya kok memandang ke atas? Ada apa mereka sholat memandang ke atas, tidak fokus memandang arah sujud? Kata sahabat Anas, fastadda qawlahu fi dzalika. Ketika Rasul mengucapkan ini, nada beliau tinggi. Itu orang kenapa sholat kok mandang ke atas, jelalatan matanya, kenapa? Hatta qala, hingga sampai Rasul ucapkan, la yantahunna an dzalika ola takhtafanna absaruhum. Mereka harus benar-benar menghentikan kebiasaan itu, atau kalau tidak, mata mereka akan disambar. Ini pun kiasan. Rasul nggak sebutkan disambar apa maksudnya, tapi pandangan para ulama, kesimpulan para ulama, disambar iblis, jin, sehingga dengan mata itu mereka tidak lagi bisa mendapatkan kekhusyuan dalam sholatnya. Hadis yang ini riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 750, Imam Muslim 995, Abu Daud dan An-Nasai. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wal iltifatu yuradu bihi huna al-iltifatul madhi. Larangan yang dimaksud di sini itu larangan fisik. Sepanjang sholat fisik kita
fisik kita, pandangan mata kita, badan kita jangan beralih dari arah kiblat. Fa idza kana hadza binisbati ilal iltifatil wajhi, kalau tengok-tengoknya wajah saja dilarang, tidak fokusnya wajah saja dilarang, fama qauluka bil iltifatil qalbi anillah, bagaimana dengan tidak fokusnya hati? Fisik enggak fokus saja dilarang, apalagi hati yang tidak fokus. Tidak fokus kepada sholat yang sedang dikerjakan, tidak fokus bahwa dia sedang munajat kepada Allah. Dia minta dalam sholatnya kepada Allah, tapi yang dia ingat bukan Allah, bukan apa yang dia ucapkan. Wal istighal bi su'unid dunya wa waladzatiha. Kalau iltifat, tidak fokusnya fisik saja dilarang, apalagi tidak fokusnya hati. Fisiknya sedang sholat, hatinya mikirin urusan dunia, urusan kenikmatan dunia. Innahu yaridu min babil aula. Jadi kalau fisik hanya diperintahkan fokus, lebih-lebih hati. Kita hafal hadis Nabi, yang Allah pandang, yang Allah lihat pertama-tama itu hati kita, bukan fisik kita. Ketika sejak awal kita sholat, hati kita sudah tidak berada di wilayah sholat, boleh jadi Allah sudah nggak peduli dengan sholat kita. Jamaah dan Allah ya ajma'in. Lalu iktibar yang kedua dari amaliyah sholat kita, sesudah kita pas mantap menghadap kiblat, kita yakin kita sudah berada di arah kiblat. Yakin kuncinya. Walaupun faktanya salah, ketika saat itu kita yakin sudah menghadap kiblat, sah sholat kita. Misal kita di satu wilayah yang kita belum paham arah mata angin, kita lihat tanda-tanda yakin kiblatnya sini, kita sholat, nggak ada keraguan sampai salah. Begitu selesai sholat, sajadah kita masih tetap tidak kita rombak. Ada teman yang orang setempat, kamu udah sholat belum? Udah. Madhab kemana? Ke sono. Salah, madhabnya ke sono. Sholat kita yang tadi sah. Meskipun sholat selanjutnya kita tidak boleh lagi menghadap ke sana, harus menghadap ke kiblat yang sebenarnya. Sebaliknya, kita menghadap sebetulnya sudah benar, kiblatnya sana, tapi kita karena nggak tahu, kita ada keraguan-raguan, kita sholat dalam kondisi ragu-ragu, apa betul kiblatnya sana, apa betul kiblatnya sana, ragu-ragu. Sampai ketika kita salam, ditanya teman, kamu udah sholat, udah pada kemana? Ke sono. Benar, sholat tadi itu nggak sah, karena selalu diliputi keraguan-raguan. Ragu-ragu terhadap keabsahan salah satu rukun sholat kita menyebabkan sholat kita tidak sah. Keraguan-raguan itu harus hilang. Ragu-ragu salah satu syarat sholat menghadap kiblat, nggak boleh ragu-ragu. Syarat sholat yang lainnya suci dari hadas, nggak boleh ragu-ragu. Ketika pada mulanya kita yakin banget kita sudah suci dari hadas, yakin tuh. Terus kita sholat, Allahu Akbar. Begitu baru mulai sholat kita ingat, semalam junub harusnya mandi, tadi belum sempat mandi. Apa yang harus kita lakukan? Kita sadar saat itu fisik kita tanda kutip kotor karena kita berhadas, padahal kita menghadap Allah yang maha suci. Ketika saat itu sadar fisik kita kotor dalam tanda kutip,
kok kita lanjutkan, hukumnya haram. Harus saat itu juga kita hentikan. Dan ini pernah dialami langsung oleh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Bahkan waktu itu Rasul sholat jadi imam, sholat subuh lagi. Beliau sudah Allah Akbar, jamaahnya semuanya udah langsung. Karena jamaah Rasul para sahabat nggak nunda-nunda takbiratul ihram ketika imamnya sudah takbiratul ihram. Jadi sedekat mungkin sudah masuk sholat bareng imam. Semua makmumnya sudah takbiratul ihram. Tiba-tiba Rasul hentikan sholat beliau. Beliau hentikan sholat, segera balik ke belakang. Beliau kasih isyarat kepada seluruh jamaah, tetaplah kalian di posisi kalian masing-masing. Jangan bubar, tetap di posisi kalian masing-masing. Rasul pulang. Nggak lama balik, kembali ke posisi sebagai imam. Beliau takbiratul ihram, melanjutkan sholat. Kata sahabat Anas, saat itu terlihat dari rambut Rasul masih menetes air. Selesai sholat, sebelum wirid, Rasul langsung berikan penjelasan. Tadi begitu kita mulai sholat, aku ingat semalam junub belum mandi, makanya buru-buru pulang balik lagi. Itu andaikan terjadi pada kita, kita jadi imam mengalami hal serupa, jangan ragu-ragu. Mak boleh jadi saat ini kita mandinya lama, kalau makmum berdiri di tempatnya nungguin kita, kasihan. Kita nggak usah kasih isyarat, langsung kita keluar, salah satu makmum maju gantiin kita. Jemaah dan Allah ajmain. Jadi iktibar pertama dari kewajiban menghadap kiblat. Kalau fisik saja diharuskan fokus menghadap kiblat dengan tatapan wajah memandang tempat sujud. Fisik saja dilarang tengok-tengok dari kiblat, apalagi hati. Dari awal situ saja kita sudah harus sadar, fokus. Fisik kita tetap fokus, hati kita, jiwa raga kita fokus. Sudah tentu itu harus dibiasakan, harus dimulai, tidak mudah. Saya pun masih dalam tahap belajar dan terus belajar, insya Allah sampai mati. Lalu pelajaran yang kedua, sesudah kita menghadap kiblat, pas mantap hati kita pun demikian, summa yahrumu fis sholati wa yaqulu Allahu akbar. Takbiratul ihram kita baca Allahu akbar. Bagaimana kita menghayati takbiratul ihram dalam salat kita? Idza nataqa lisanuka bihadzal kalimatil azimati fa'alaika an tatadabbara ma'naha wa tahaqqaqahu fi nafsika wa fikrika summa fi sulukika. Kata musannif, ketika mulut kita, lisan kita mengucapkan kalimat yang agung ini, Allahu akbar, fa'alaika an tatadabbara ma'naha. Kita harus menghayati, mentadaburi maknanya. Yakin 100% lebih kita semua ngerti Allahu akbar apa artinya. Kita hayati makna Allahu akbar. Penghayatan itu resapkan dalam hati dan jiwa kita, dalam pikiran kita, summa fi sulukika, lalu dalam praktek kehidupan kita.
Allah maha besar, berarti semua selain Allah kecil. Keluarga kita kecil, harta kita kecil, jabatan kita kecil, presiden kita kecil, jenderal kita kecil, semuanya kecil. Cuma Allah. Jadi ketika kita menghayati kalimat Allahu Akbar, kita harus bisa mengakbarkan Allah dan sekaligus menasgorkan, mengecilkan semua selain Allah. La syai'a fid dunya mahma kabura illa wallahu jalla sana'uhu akbaru minhu. Tidak ada di dunia ini sebesar apapun, setinggi apapun, seagung apapun, melainkan Allah. Allah lah yang maha besar, maha agung. Fahadal qawlu ad-dhahmu fasihun al-fasihu wa hadal fada'ul wasi'u wa hadil alatul jabbaratu wal muhtara'atu al-adimah innaha jami'an min khalqillah wa sun'ihi. Alam yang demikian besar, langit yang demikian luas, bumi yang demikian lebar, berbagai macam alat-alat yang hebat, berbagai macam penemuan-penemuan yang istimewa, semuanya kecil di hadapan Allah. Katakanlah kita sholat di bawah gedung yang sangat tinggi, Allahu Akbar, tapi di hati kita masih ada perasaan ini gedung tinggi banget, gede banget, bagaimana kalau nimpah? Berarti kita belum menghayati Allahu Akbar kita. Kebetulan gak sengaja kita sholat di samping presiden, diapit oleh panglima tertinggi bintang 5 atau bintang 6 kalau ada. Kita sholat Allahu Akbar, perasaan kecil banget kanan kiri. Itu kita nggak menghayati Allahu Akbar kita. Atau kita baru sholat Allahu Akbar, tiba-tiba ingat kunci motor masih gantung, sepanjang sholat kepikiran, berarti motor itu lebih gede dalam hati kita dibanding Allah. Kita tidak menghayati Allahu Akbar kita. Sebesar apapun, sehebat apapun, semenakjubkan apapun yang ada di dunia, semua itu makhluk Allah. Langsung tidak langsung Allah yang menciptakan. Penemuan itu dari manusia, manusia Allah yang kasih ilmu. Gedung setinggi apapun, seistimewa apapun, manusia yang bikin, manusia Allah yang kasih ilmu. Meskipun sudah dirancang bangun dengan demikian hebat, arsitekturnya hebat, dibuat untuk tahan gempa katakanlah 15 skala Richter. Ada nggak gempa? Skalanya segitu. Paling tinggi 8, sekian, itu pun sudah hancur berantakan. Katakanlah gedung dirancang untuk menahan gempa skala 15 Richter. Ketika kita Allahu Akbar, kecil. Kalau Allah mau hancur, mungkin sesaat juga hancur. Dengan menghayati Allahu Akbar, kita tidak akan takjub dengan hal-hal yang besar, yang tinggi, yang agung di atas dunia. Lebih dari ketakjuban kita kepada Allah yang Maha Besar. Allah yang Maha Besar boleh jadi hal yang remeh-temeh, dengan keagungan Allah bisa memberikan manfaat yang besar buat manusia. Ada satu video kecil, sederhana, tapi itu mengandung pelajaran penting. Di satu kejuaraan golf tingkat dunia, ada seorang pemain golf dapat hadiah 1,35 juta dolar bantuan lalat kecil. Dia pukul dengan sticknya bola golfnya,
di bibir lubang, belum sampai di lubang. Diperhatiin, itu di zoom itu. Ada lalat di bola itu, di pinggir bola, dengan lalat bergerak-gerak, bola itu masuk, dapat dia 1,35 juta dolar dengan bantuan lalat. Lalat bisa ngasih segitu karena Allah yang Maha Besar menghendaki. Wattaghatu wadzulmatu wal jababiratu kulluhum abidun min abidillah. Manusia pengusaha bagaimanapun diktatornya dia, bagaimanapun kerasnya dia, bagaimanapun kejamnya dia salah satu dari makhluk Allah, salah satu dari manusia hamba Allah. Tetap Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Allahu Akbaru min kulli ma yakhifun nas. Allah Maha Besar dibanding segala hal yang ditakutkan oleh manusia. Allahu Akbar min kulli kuwatin. Allah Maha Besar dibanding semua kekuatan yang ada. Wa min kulli hawa. Allah Maha Besar dari semua keinginan-keinginan yang hebat yang ada dalam diri manusia. Rasul dan para sahabat di semua medan perangnya tidak pernah ada rasa takut.
harus mengasgorkan semua selain Allah. Kita harus mengecilkan semua selain Allah. Di Al-Fatihah jelas, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Orang-orang yang tidak mau ikut perang bersamamu, orang-orang Badui, mereka ngomong, kami sibuk urusan harta, urusan keluarga, fastaghfir lana, tolong mohon ampunkan pada Allah untuk kami. Allah kasih tahu Rasul, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan mulut mereka sesuatu yang tidak ada di hati mereka. Mereka nggak ikut perang bukan karena sibuk urusan harta, urusan keluarga, bukan. Karena takut mati. Ini orang munafik. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mulut mengucapkan sesuatu berbeda dengan hati. Nah, kalau kita baru awal sholat sudah mulut kita Allahu Akbar, hati kita tidak mengakbarkan Allah, ini sekali lagi harus kita waspadai. Kita sholat, dari awal sholat sudah sifat munafik ada dalam diri kita. Jemaah dari Allah yakum ajma'in. Wa in kana hawaka aghlabu 'alaika min amrillahi azza wa jalla fa anta atwa'u lahu min qadillahi ta'ala. Kalau ternyata keinginan-keinginan hawa nafsu kita lebih kita turuti dibanding perintah-perintah Allah, berarti kita lebih mentaati hawa nafsu dibanding mentaati Allah. Hawa nafsu urusan duniawi. Kita baru mulai sholat, hawa nafsu sudah kita bawa-bawa. Ini proyek besar ini. Harus buru-buru tepat waktu, harus sampai sana. Mau berangkat jamaah, kalau jamaah dulu ntar sampai sana telat lagi. Ini proyek 1 triliun ini. Ya udah berangkat aja deh, nanti sholat di sana. Ketika keinginan hawa nafsu lebih kita turuti dibanding perintah-perintah Allah, berarti kita lebih menuhankan hawa nafsu dibanding Allah. Apa gunanya ucapan Allahu Akbar kalau masih seperti itu? Dan Allah sudah berikan peringatan buat siapapun hamba-hambanya yang lebih memperturutkan hawa nafsunya dibanding perintah-perintah Allah. Allah sudah peringatkan kepada hamba-hambanya yang lebih mentaati hawa nafsu dibanding mentaati Allah. Orang yang seperti itu oleh Allah dikatakan menuhankan hawa nafsu. Karena Tuhan itu apa sih? Yang kita taati itulah Allah, itulah Tuhan. Ketika seseorang lebih menuruti hawa nafsu, berarti dia menuhankan hawa nafsunya. Dan Allah sudah berikan peringatan.
Dua ayat, satu di Al-Furqan 43, satu Al-Jasiyah ayat 23. Al-Furqan 43, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah afa anta takunu 'alaihi wakila. Rasul Muhammad, tahukah kamu tentang orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya? Seperti apa mereka? Afa anta takunu 'alaihi wakila. Apa kamu mau jadi wakil pembela untuk orang-orang yang seperti itu? Jadi ketika kita sebagai muslim, sebagai hamba Allah yang beriman Islam, ngaku sebagai umat Rasulullah, kalau selama hidup kita lebih memperturutkan hawa nafsu dibanding perintah Allah, jangan berharap Rasulullah akan memberi syafaat pada kita. Jangan berharap Rasulullah akan membela kita di hadapan Allah. Rasul pasti akan malu dengan Al-Furqan 43 ini. Rasul perhatikan orang-orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Afa anta takunu 'alaihi wakila. Apa kamu mau jadi pembela buat orang yang seperti itu? Panggilan Allah sudah dikumandangkan. Acara TV sedang rame-ramenya. Kita tunda mendatangi panggilan Allah. Nonton TV, ajakan hawa nafsu kan? Ajakan hawa nafsu. Ternyata kita lebih memperturutkan hawa nafsu. Hati-hati. Setan pintar ngasih alasan. Alasan setan apa? Itu lagi penting-pentingnya, lagi puncaknya tontonan. Kalau sholat nanti kepikiran terus, tuntasin aja sampai tuntas tuh. Alasan setan. Secara akal alasan benar. Ini lagi puncaknya ini. Biar selesai dulu deh, nanti gak ada kepikiran lagi. Jangan dikatakan seperti itu. Setan pintar, nanti dimunculkan pikiran yang lain lagi. Begitu tonton sampai selesai, tuntas, kita sholat, setan masukin. Nanti selanjutnya kira-kira apa lagi ya yang rame. Setan selalu pintar mengalihkan kita, memberikan alasan alibi untuk membenarkan hal-hal buruk. Lebih mendahulukan tontonan daripada sholat, itu hal buruk. Setan pintar kasih alasan buat kita untuk membenarkan hal itu. Selalu yang mengindahkan hal buruk itu iblis, setan. Selalu itu mengindahkan hal buruk. Itu yang harus kita waspadai. Jadi ketika keinginan hawa nafsu kok lebih kita turuti daripada perintah-perintah Allah, harus sangat hati-hati. Oleh Allah kita dikatakan menuhankan hawa nafsu. Kalau itu parameternya, maka banyak suami menuhankan istri. Ketika perintah istri yang melanggar perintah Allah lebih dituruti. Istri nyuruh korupsi, haram, dituruti, berarti dia menuhankan istri. Di Al-Jasiyah ayat 23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Wahai Rasul, pernahkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Orang yang seperti itu, meskipun dia punya ilmu, oleh Allah akan disesatkan. Dia tahu ini yang benar, tapi dia nggak ikuti. Dia tahu ini Islam yang benar, dia nggak ikuti, dia lebih mengikuti yang lain. Karena dia selalu memperturutkan hawa nafsu. Wa khatama ala sam'ihi, Allah tutup kupingnya, sumpel kupingnya.
Wa qalbihi, Allah tutup hatinya. Wa ja'ala 'ala basari gisawah, di depan matanya Allah pasang penutup penghalang, sehingga tidak mudah mendapatkan hidayah, petunjuk Allah, meskipun selalu mendengarkan kebenaran, melihat contoh kebaikan. Faman yahdihi min ba'dillah. Ketika seseorang disesatkan oleh Allah, siapa yang bisa memberikan hidayah? Afala tadakkarun. Apakah kamu tidak memikirkan hal itu? Jawab dan Allah yakum ajma'in. Jadi harus kita waspadai adanya sifat munafik sejak awal kita mengerjakan sholat. Mulut kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, satu-satunya yang Maha Besar, tapi di dalam hati kita ternyata ada hal-hal lain yang terus kita ingat-ingat, yang menunjukkan bahwa hal lain itu lebih besar dalam hati kita dibanding Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, silahkan. Enggak ada, alhamdulillah.